Hai guys, so welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan jelasin apa aja yang bisa kalian lakukan selama gap year, selain belajar yang bisa membuat gap year kalian tetap fun tapi juga successful. Jadi stay tune terus ya. So aku mau bagiin apa aja yang aku lakukan selama gap year selain belajar yang bisa bikin gap year kalian tetap fun. Banyakan orang itu tuh mikir gap year tuh seperti gagal atau nggak naik kelas. Padahal Harvard aja tuh malah mendorong mahasiswanya untuk gap year dulu sebelum masuk ke jenjang perkuliahan. Aku juga awalnya nggak nyangka aku bisa dapat benefit sebanyak ini sebelum aku gap year. Jadi apa aja benefitnya? Yang pertama adalah mendalami passionku. Jadi selain bimbel, aku juga ikut les vokal di Rhythm Star Jogja dan itu ngebantu buat numbuhin self esteem aku buat nyanyi. Dari aku SD sampai aku SMA, aku tuh selalu ikut kelas paduan suara di sekolah. Aku selalu ikut ekstrakurikuler paduan suara di sekolah dan suara aku itu udah terlanjur bulet, udah terlanjur terbentuk seperti suara-suara klasik paduan suara gitu. Sementara aku pengen juga bisa untuk nyanyi pop, bukan cuma nyanyi untuk paduan suara aja. Makanya aku ikut les di Rhythm Star untuk les vokal dan aku jadi bisa nyanyi pop setelah aku les di sana. Dan passion aku dan self esteem aku itu bisa semakin tumbuh setelah aku les di Rhythm Star Jakarta selama aku gap year. Yang kedua adalah menyusun ulang keseluruhan hidup aku. Karena aku udah nggak sekolah lagi, otomatis banyak banget waktu yang aku punya untuk berpikir, berkontemplasi, dan merefleksi ulang keseluruhan hidup aku dan menyusunnya lagi dengan sedemikian rupa. Aku sampai bikin vision board ketika aku lagi gap year. Aku bakal tunjukin vision board aku kayak gimana. Jadi vision board itu adalah apa aja yang mau aku capai dalam waktu setahun, atau sebenarnya itu terserah kalian gimana mau bikin vision boardnya, kayak sebanyak apa, selama apa kalian jangka waktunya untuk mencapai itu. Dan aku juga banyak ngasih quotes di vision board aku tentang gimana caranya aku supaya bisa mencapai goals yang pengen aku capai. Kayak bisa kalian lihat di vision board aku, di situ di bagian tengahnya itu ada UI sebagai goals utama aku selama aku mau menjalani gap year itu, sehingga ketika aku baru bangun tidur aku bisa langsung lihat vision board aku karena literally itu ada di depan tempat tidur aku vision boardnya. Jadi ketika aku bangun tidur dan ketika aku sebelum tidur, yang pertama kali aku lihat adalah foto Balairung UI. Aku juga jadi punya kebiasaan baru, yaitu dengan kebiasaan membaca buku pengembangan diri, satu buku satu minggu sekali. Jadi setiap seminggu aku pasti baca satu buku pengembangan diri. Karena ketika aku ikut bimbel juga ya, bimbingan untuk masuk ke univ. Aku ikut inten untuk lesku dulu, tapi waktu aku masih baru-baru les gitu, kayak dari bulan Agustus sampai bulan Desember, aku itu les cuma seingat aku 2 kali seminggu, dan itu juga cuma sekitaran 2 jam gitu lesnya. Jadi setelah les aku bener-bener kosong banget waktunya. Aku juga udah gak sekolah lagi kan, jadi aku bisa sangat-sangat memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain. Aku baru mulai sibuk les itu ketika setelah tahun baru. Jadi ketika 4 bulan, sekitaran 4 bulan itu aku punya waktu yang luas banget untuk mengeksplor hal-hal lain dari diriku sendiri. Aku baca buku pengembangan diri yang bagus-bagus banget, yang bisa mengubah pola hidup aku sehingga perspektif aku dan kacamata kehidupan aku itu bisa lebih terbuka, bisa berubah, bisa berbeda daripada yang dulu aku yang sebelumnya. Dulu aku itu mikir aku nggak selalu bisa ngelakuin apa yang aku mau. Aku tuh punya self-talk yang negatif banget tentang diri aku sendiri. Dan aku insecure banget dan kayak beda banget sama aku yang sekarang. Terus kalau sekarang aku percaya bahwa aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau, asalkan aku mau berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi self talk aku jadi lebih positif karena aku banyak membaca buku-buku pengembangan diri. Dan aku juga bisa melakukan self love journey. Self love journey ini terdiri dari aku melakukan afirmasi ke diri aku sendiri, aku self love, aku self care, aku lebih care ke diriku sendiri secara keseluruhan gitu.
dan aku juga menyembuhkan luka-luka lama aku. Jadi sebagai seorang manusia pasti kita pernah punya masa-masa sedih dalam hidup kita kan, dan aku semakin bisa memproses rasa-rasa sedih itu sehingga itu nggak menghancurkan diriku lagi secara keseluruhan. Dan aku memaafkan apa yang udah terjadi sama aku memandang hidup ini jadi lebih positif lagi. Pokoknya kalau aku melihat masa laluku itu aku udah nggak lagi merasa seperti victim, aku udah nggak lagi merasa bahwa life happens to me. Sekarang aku ngerasa bahwa life happens for me. Jadi ketika dulu itu aku merasa hidup itu terjadi padaku. Aku ngerasa hidup itu kayak aku tuh selalu dihadapkan sama sesuatu yang negatif dari kehidupan. Tapi kalau sekarang aku selalu berpikir life happens for me. Hidup itu ada dan seperti ini itu untuk aku. Jadi lebih positif. Jadi secara keseluruhan gap year itu membuat hidup aku lebih positif, dan aku senang banget, aku bersyukur banget bisa melalui gap year, karena menurut aku kalau misalnya aku nggak gap year dan aku langsung keterima di UI gitu ya, aku juga nggak akan tahan banting gitu. Aku nggak akan bisa punya mental yang sekuat ini kalau aku dulu nggak menjalani gap year, dan aku nggak akan bisa jadi pribadi seperti yang aku sekarang ini kalau aku nggak menjalani gap year dan kuat dalam menjalaninya gitu. Tapi tetap ya, kalaupun kita gap year itu bukan berarti kita punya 100% kemungkinan untuk masuk ke PTN, itu juga enggak, karena aku dulu tuh inten dan kelas garansi juga, tapi di kelas aku yang inten garansi itu juga ada teman-teman aku yang enggak lolos di apa yang mereka inginkan. Ya tetap masih bisa masuk PTN tapi enggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan sebelumnya. Ada juga yang walaupun udah inten garansi tapi tetap akhirnya masuk ke swasta. Jadi itu bukanlah suatu jaminan kalau kalian gap year itu tuh jaminan langsung masuk, itu tuh juga enggak. Jadi kalian tetap harus berusaha dan mengatur jadwal gimana yang enaknya buat kalian. Tapi kalau menurut aku gap year itu adalah waktu yang paling fun, waktu yang paling menyenangkan, karena aku bisa punya banyak banget waktu luang untuk mengeksplor diriku sendiri, passionku, apa yang aku mau dari kehidupanku dan masa depanku. Aku bisa ngebuat literally kayak hidupku sendiri mau jadi kayak gimana di masa aku lagi gap year. Jadi aku senang banget dan aku berharap semua orang juga bisa lebih terbuka dengan konteks gap year ini dan ngerasa siap untuk menghadapi gap year. Tapi selama gap year juga kalian harus merasa kuat mental, karena teman-teman kalian yang lain gitu ya dari universitas-universitas yang lain pasti juga akan udah punya kehidupannya sendiri gitu. Jangan sampai ngerasa iri dengan teman-teman kalian, karena you deserve to be great too. Cuma mungkin belum saatnya aja. Karena dulu jujur waktu zaman aku awal-awal gap year gitu ya, aku sampai uninstall Instagram karena aku nggak mau lihat story-nya teman-teman aku yang lagi pada ospek. Aku takut aku nggak kuat iman dan aku ngerasa sedih banget karena aku sendiri gagal sementara teman-teman aku sukses masuk ke PTN yang mereka inginkan gitu. Atau ya pokoknya masuk universitas gitulah ya. Aku nggak mau ngerasa sakit hati karena itu, makanya aku lebih milih untuk uninstall Instagram. Aku tuh uninstall Instagram sampai kayaknya selama gap year tuh aku uninstall Instagram. Aku baru install lagi kayaknya setelah ujian kayaknya. Kayak aku tuh setahun tuh nggak aktif Instagram. Seriously, aku nggak aktif Instagram selama setahun. Kayak aku bener-bener nggak aktif. Aku uninstall Instagram selama setahun karena aku nggak mau lihat kehidupan teman-teman aku dan ngerasa iri atau jealous atau sedih dengan mereka gitu. Tapi tetap aja ketika aku ikut tryout simultan, which is tryout yang diadain sama UGM, aku ikut tryout itu, dan ketika aku ikut tryout ternyata teman aku adalah panitia dari tryout itu. Jadi aku waktu jalan gitu, aku papasan sama teman aku, dan banyak temen aku, nggak cuma 1-2 orang, tapi banyak yang akhirnya nyapa aku gitu, hai gitu. Terus, oh kamu juga ikut tryout, semangat ya. Jadi mereka tuh udah jadi panitia, mereka udah jaga stand, mereka udah nyiapin untuk tryoutnya UGM ini, sementara aku masih jadi peserta tryoutnya, dan itu miris banget sih. Kayak mereka pada kayak, oh semangat ya jadi maba UGM gitu, dan sementara aku masih jadi peserta dan mereka udah jadi mahasiswa UGM gitu.
Jadi ya itu adalah salah satu kemirisan yang aku rasakan ketika aku gap year. Jadi gap year itu bukan rainbows and unicorns dan kayak itu yang benar-benar jadi positif kalian akan keterima di tahun selanjutnya, itu juga enggak. Tapi memang di gap year ini aku belajar banyak banget tentang diriku sendiri, tentang kehidupan, tentang banyak hal yang sebelumnya tuh aku nggak tahu kalau itu ada. Kayak aku jadi open minded banget, aku jadi woke, dan itu semua gara-gara aku sempet gap year. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian lagi pada bingung antara gap year atau swasta, menurut aku lebih baik memilih gap year kalau misalnya memang orang tua kalian punya finansial yang bagus, kalian juga punya waktu juga kan, terus kalian udah tahu kalian tuh maunya di jurusan apa, di PTN apa, itu bakalan lebih oke kalau kalian langsung pilih gap year daripada kalian settle for less dan memilih swasta, tapi pada akhirnya kalian uring-uringan dan merasa kayak coba kalau gue dulu nyoba, coba kalau dulu gue lebih berani gitu. Karena menurut aku masa muda itu adalah masa-masanya kita mencoba dan mengetahui sampai berapa jauh limit kita gitu sih. Oke, segitu aja videoku. Makasih banget yang udah mau nonton, like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Oke, dadah. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya.